Bab 62. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sementara mereka semua bergumam dengan takjub, Grid mendekati administrator dan bertanya. Berapa nilai ini? Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Jika aku membuat barang bagus, maka kamu akan membayar harga yang lebih tinggi. Itu. Administrator tidak dapat menjawab, nilai dari pekerjaan ini terlalu tinggi. Dia harus memutuskan keputusan pembelian dan penetapan harga, hanya setelah mendiskusikannya dengan lady itu. Namun, Irene sudah memutuskan. Tuan Phoenix. Ya, lady. Jika kamu memiliki pedang ini, apakah kamu dapat mengurus salah satu dari Seven Servant? Phoenix membandingkan kesaksian dari tentara yang kalah, dan membandingkannya dengan kemampuannya. Dia berpikir dengan hati-hati, sebelum menjawab. Aku pikir, aku bisa bertarung. Tidak, aku sedikit lebih kuat. Tentu saja, itu jika aku menggunakan pedang ini. Ini tidak terlalu percaya diri. Phoenix adalah salah satu knight terkuat di utara, dan di antara 10 teratas di seluruh kerajaan immortal. Irene tersenyum pada jawaban yang bisa diandalkannya. Baik, administrator, beli pedang ini. Aku akan menyerahkan harganya kepadamu. Petik 2. Ya, lady. Grid menyukai Irene. Kata-katanya besar, seperti yang diharapkan. Seorang bangsawan berbeda. Berapa yang akan dia dapatkan untuk itu? Grid dipenuhi dengan harapan. Ayo pergi ke kantorku. Ya, lalu, Nyonya, aku akan pergi dulu. Aku akan melihatmu lagi, Grid. Irene mengulurkan tangan ke Grid. Itu berarti, aku harus mencium punggung tangannya, yang merupakan kehormatan tertinggi, yang bisa diberikan seorang bangsawan pada seseorang. Irene merasa terhormat terhadap Grid, setelah menyaksikan keterampilan blacksmith. Hah? Grid memperhatikan cincin biru di kalung Irene, ketika dia mencium tangannya. Di mana aku melihatnya sebelumnya? Grid mencoba mengingat, tapi dia tidak bisa memikirkan apapun. Itu pasti desain cincinnya. Setelah pesta Irene pergi, Grid menuju ke kantor administrator. Duduklah sebentar, sementara aku mencari tahu harga pembelian. Mungkin butuh waktu, jadi tolong mengerti. Ya, silakan luangkan waktumu. Administrator duduk di satu sisi Grid, dan mulai memindahkan sempoa. Sepertinya, perhitungannya cukup rumit. Karena, dia memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Grid telah meminum 8 cangkir teh hangat dengan tepat, dan merasa mengantuk pada saat administrator menyelesaikan perhitungan. Dia mengumumkan harganya. Pedang yang diantisipasi, akan dibeli seharga 7.000 gold, dan aku akan membeli, pedang transendensi diri, seharga 200.000 gold. Grid yang mengantuk dengan tulus tersinggung. Apakah kamu bercanda? Kamu ingin membeli pedang transendensi diri seharga 20 gold? Tidak, pedang yang lain adalah 7.000 gold, jadi mengapa pedang transendensi diri 20 gold? Ini benar-benar konyol. Aku menggunakan material bernilai 950 gold untuk membuat pedang ini. Petik 2. Administrator merasa malu, ketika dia berkata. Tidak, aku pikir, kamu salah dengar. Aku katakan 200.000 gold, bukan 20 gold. 200.000 gold. Benar sekali. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jantung Grid berhenti sejenak. Setelah beberapa saat, dia berseru. 200.000 gold. Apakah kamu serius? Grid hampir tidak bisa bernapas, ketika dia mengajukan pertanyaan. Administrator bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu pikir jumlahnya terlalu rendah? Ini adalah nilai tertinggi, bahkan lebih dari pusaka yang diwariskan dalam keluarga Erlstein, selama beberapa generasi. Apakah kamu masih berpikir, itu terlalu sedikit? Aku bersedia membayar 20.000 gold lebih banyak. Tapi lebih dari itu, tidak mungkin. Karena, itu akan menyebabkan pukulan serius bagi situasi keuangan kami. Harap dipahami. Winston saat ini membanggakan populasi 330.000 penduduk dan tingkat pertumbuhan 22% per tahun, dengan anggaran operasional 170.000 gold. Nilai pedang transendensi diri begitu tinggi, sehingga melampaui anggaran operasi tahunan Winston. Administrator mencoba membujuk Grid. Sekali lagi, ini adalah nilai tertinggi yang bisa aku tawarkan, dan itu akan menjadi pusaka keluarga Erlstein. Sangat sulit, jika kamu tidak puas dengan jumlah ini. Akan sulit menemukan bangsawan atau pedagang yang menawarkan harga lebih tinggi. Petik 2. Petik 2. Grid tidak bisa mengatakan apa-apa. Administrator sangat prihatin. Dia berpikir jika Grid tidak menyukai jumlah yang ia presentasikan. Namun, dia salah. Grid senang luar biasa. Banyak kemalangan yang aku derita selama 26 tahun hidupku, adalah segalanya untuk momen keberuntungan yang satu ini. 220.000 gold adalah 264 juta won. Setelah melunasi hutangku, aku akan memiliki 254 juta won tersisa. Aku ingin menyelesaikan transaksi dan segera keluar. Lalu, aku akan pergi ke Mother's Heart is Happy dan melunasi utangku 10 juta won. Dia ingin berteriak. Itu dia. Apakah ini baik? Aku membayar kembali uang itu, jadi jangan meneleponku lagi. Kamu brengsek, brengsek. Inilah yang ingin dia teriakkan. Kemudian, dia akan membeli mobil asing dan pakaian mewah. Dalam sebulan,
dia akan menghadiri reuni sekolah menengahnya. Aku akan tampil dalam pakaian mewah dan mobil asing. Grid, yang hanya pecinta game dan ahli hutang, selalu diabaikan oleh alumni lainnya. Setiap kali dia menghadiri reuni, dia selalu malu dengan kata-kata ejekan mereka. Jadi, dia tidak menghadiri reuni terakhir, meskipun itu satu-satunya tempat dia bisa bertemu cinta pertamanya, Ah Yong. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Grid dengan percaya diri, akan menghadiri reuni dan menunjukkan jika aku orang yang kompeten. Mereka tidak akan bisa mengabaikanku lagi. Maka aku bisa mengaku pada Ah Yong. Petik 1. Bahkan, Grid khawatir tentang hal itu sebelum datang ke sini. Haruskah dia menjual pedang transendensi diri di situs-situs perdagangan barang? Bukankah barang legendari pertama akan dijual dengan harga mahal? Dengan mengingat hal itu, Grid akan meninggalkan quest administrator dan mendaftarkan pedang di situs perdagangan item. Tapi, dia tidak memikirkannya lama. Pada saat ini, tidak ada player yang dapat memenuhi persyaratan penggunaan untuk pedang transendensi diri. Jika dia menaruhnya di situs perdagangan barang, kemungkinan hanya pedagang yang ingin membelinya untuk masa depan yang tertarik, daripada pembeli murni. Dengan kata lain, Grid tidak menjual pedang transendensi diri, karena alasan yang sama mengapa ia tidak menjual dagger ideal. Pertama, administrator menyatakan jika dia akan membelinya dengan harga tinggi. Dia menilai jika lebih baik menjualnya ke administrator. Karena, dia tidak perlu membayar biaya terpisah. Sebagai hasilnya, Grid mendapat 264 juta won. Grid sangat puas dengan transaksi ini. Baik, aku akan menjualnya dengan harga itu. Oh, itu keputusan yang bijak. Sekarang, perdagangan ini selesai. Kesepakatan telah tercapai. Quest sukses. 234.000 gold telah diperoleh. Memperoleh status Person of Distinction Winston. Afinitas dengan administrator telah meningkat secara maksimal. Blue Orichalcum. Grid membuka metode produksi untuk Failure. Failure. Rating, unik, legendary. Informasi peringkat unik. Daya tahan, 699/699. Attack power, 733/1,621. Defense, 50. Asterisk agility plus 30. Asterisk ada kemungkinan rendah untuk memblokir serangan musuh. Asterisk ada kemungkinan tertentu untuk mengaktifkan skill, 5 serangan gabungan. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan keterampilan, cutting. Asterisk akan ada efek ketakutan, jika musuh lebih dari 20 level lebih rendah dari pengguna. Asterisk daya serang plus 20% di tempat gelap. Informasi peringkat legendari. Daya tahan, 1090/1090. Attack power, 874/1,820. Defense, 80. Asterisk agility plus 50. Asterisk ada kemungkinan rendah untuk memblokir serangan musuh. Asterisk ada kemungkinan tertentu untuk mengaktifkan skill, 5 serangan gabungan. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, cutting. Asterisk skill, bisek, akan dibuat. Asterisk akan ada efek ketakutan, jika musuh lebih dari 20 level lebih rendah dari pengguna. Asterisk daya serang plus 20% di tempat gelap. Konten iklan. Ini dirancang oleh Blacksmith Legendaris. Ini adalah pedang besar, tapi kemampuan memotongnya sangat baik, karena bentuknya yang unik. Itu menyerupai pemangsa laut, hiu. Dan itu memberikan rasa takut kepada musuh. Bilah kecil yang berduri dari pedang, akan meningkatkan pertahanan. Blue Orichalcum digunakan sebagai bahan. Ringannya, berarti kecepatan serangan tidak jatuh. Karena sifat Blue Orichalcum, ia menjadi lebih kuat dalam kegelapan. Pembatasan pengguna. Level 300 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 5000. Advanced Sword Mastery level 8 atau lebih tinggi. Berat, 550. Sekali lagi, itu memiliki kinerja luar biasa dan untuk menghasilkan item cheat, dia membutuhkan 15 Blue Orichalcum. Itu adalah bahan langka yang dijatuhkan oleh Guardian of Forest. Tapi, dia berhasil mendapatkan 3 dari bahan berharga ini. Administrator tersenyum pada Grid yang terpana oleh mineral biru itu. Memang, kamu blacksmith yang hebat, sehingga kamu bisa melihat nilai mineral itu. Ini adalah hadiah yang aku terima di masa lalu, untuk membantu orang lain. Aku telah menggunakannya sebagai hiasan, karena warnanya yang misterius. Tapi, kamu bisa menggunakan itu lebih baik daripada diriku. Grid merasakan kegembiraan, karena keuntungan tak terduga dari Blue Orichalcum. Kemudian, dia menjadi tertarik pada hadiah lain. Person of Distinction Winston. Apa ini? Grid mencari informasi lebih lanjut tentang status baru. Person of Distinction Winston. Ini adalah status yang diberikan kepada teknisi yang diakui penguasa Winston. Karya-karya yang dihasilkan oleh Person of Distinction Winston akan memiliki nilai lebih tinggi di Winston, dan akan dibebaskan dari semua pajak di sana. Oh, Han harus membayar berbagai pajak, ketika dia menjalankan bisnis. Setelah aku menjadi pemilik bengkel, aku tidak perlu membayar pajak. Ekspresi Grid cerah. Dia sekali lagi berpikir, jika kesepakatan dengan administrator itu baik. Tapi, apa kebenarannya? Grid sebenarnya menderita kerugian besar dalam kesepakatan ini. Mengapa?
Grid dan sebagian besar player tidak mengetahui hal ini. Tapi, 20 top ranker saat ini hampir menguasai skill tingkat intermediate. Dalam beberapa bulan, akan ada sejumlah peringkat dengan skill advance. Jika Grid mendaftarkan item di situs perdagangan item, harga bisa naik hingga miliaran won, karena persaingan ketat antara top ranker. Ini bukan jumlah yang berlebihan. Setidaknya, ada 2 miliar pengguna di Satisfy. Banyak dari mereka mendapatkan uang dan mereka menginvestasikan uang tunai, untuk mendapatkan barang yang lebih baik. Di sisi lain, tingkat pasokan barang sangat rendah. Harga akan meroket, jika barang legendari ditempatkan untuk dilelang. Dengan kata lain, Grid berada dalam posisi untuk berdagang dengan beberapa orang terkaya di dunia. Grid kehilangan niat aslinya untuk membuat item legendari dan merenggut orang-orang di seluruh dunia. Grid akan dapat mengumpulkan banyak uang, hanya dari menjual satu item legendari. Tapi, dia akhirnya menjualnya ke NPC dan hanya mendapat 4.264 juta, jumlah yang konyol. Satu-satunya hal yang menghibur adalah status Person of Distinction Winston. Grid akan mendapatkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang dari menjual Sword of Self-Transcendence, dengan harga murah. Ibu, Ayah, Sehi. Aku keluar kapsul dan berlari langsung ke ruang tamu. Aku ingin berbagi kabar baik, jika putra mereka yang mengecewakan telah menghasilkan banyak uang. Namun, ruang tamu itu kosong. Ruang tamu yang gelap. Aku merasakan sesuatu yang buruk. Apa sesuatu terjadi pada keluargaku, saat aku berada di kapsul. Aku diliputi kecemasan yang tidak diketahui. Ini, aku harus mencoba menelepon. Pada awalnya, aku ingin menelepon orang tuaku, tapi aku tidak dapat menemukan teleponku. Tidak, di mana ponselku? Aku hanya harus menggunakan telepon rumah. Sekarang, tetap tenang, tenang. Aku berdiri di depan telepon. Dengan penuh semangat aku berdoa, agar keluargaku selamat, ketika aku mendengarkan suara dering. Kemudian, aku memeriksa jam elektronik di sebelah telepon dan terkejut. Petik 2. Sudah jam 3 pagi. Aku telah login ke Satisfy begitu lama, sehingga rasa realitasku telah tumpul. Aku bahkan tidak tahu, jika itu hampir fajar. Aku membuka pintu ke kamar tidur, dan mendapati Sehi dan orang tuaku tidur nyenyak. Fiuh, aku senang. Aku menyebut diriku bajingan bodoh, dan kembali ke tempat tidur. Aku akan memberi keluargaku kabar gembira, begitu pagi tiba. Dan di pagi hari, aku membuka mata dan mencari tahu sumber kecemasan itu. Yongwo, Sehi, ini bukan lelucon, jadi dengarkan baik-baik. Ayahmu membuat kesalahan besar. Petik 2. Ibu aku menangis, ketika ayah aku merokok, meskipun berhenti 10 tahun yang lalu. Sebenarnya, ayahmu menjadi penjamin atas pinjaman teman. Dan teman itu sudah lama tidak berhubungan. Ya ampun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini. Ayahku yang membagi satu ayam lebih dari 3 kali makan, bertindak sebagai penjamin untuk seorang teman. Ayah yang aku kagumi, sebenarnya sangat bodoh. Saat aku merasa kaget dan kecewa, Sehi bertanya pada orang tua kami dengan tenang. Jadi, berapa utangnya? 800 juta. Jika aku menjual toko, rumah ini dan menggunakan uang yang telah kita tabung, aku dapat membayar 400 juta. Tapi aku minta maaf Sehi, uang yang kami simpan untuk mengirimmu ke universitas dan pernikahanmu. Sepertinya, ada sesuatu yang hilang. Ayah, jika kamu mengumpulkan uang untuk universitas Sehi, maka, tentunya kamu juga mengumpulkan dana nikahku kan? Tidak. Tidak. Kenapa bisa? Aku putra sulung. Kenapa kamu menabung lebih dulu untuk pernikahan Sehi? Pertama-tama, mengapa seorang wanita membutuhkan dana pernikahan? Biaya untuk membeli rumah, pernikahan, dan bulan madu. Itu adalah semua dibayar oleh pengantin pria. Aku melompat dengan gelisah, tapi Sehi menarikku kembali dan menyatakan. Aku tidak akan pergi ke universitas. Aku akan mendapatkan pekerjaan paruh waktu dan membantu melunasi hutang. Apa ini? Tidak seperti aku, Sehi memiliki penampilan yang baik dan kepala yang cerdas. Dia tidak pernah melewatkan peringkat pertama, sejak masa sekolah dasar. Kenyataan jika dia bermaksud untuk berhenti kuliah, membuat orang tuaku marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jadi, hiduplah dengan normal. Kamu hanya harus belajar. Pada saat kamu lulus SMA, aku akan membayar kembali hutangnya, dan pasti akan memberimu uang kuliah universitas. Jadi, jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Ya ampun, aku minta maaf pada Sehi. Melodrama yang melibatkan 3 anggota keluarga. Karena aku tetap sendirian di luar, aku terlambat menyadari kenyataan. Ya, saat ini, keluarga aku sedang dalam krisis. Sekarang adalah kesempatanku. Sudah waktunya bagi aku untuk menjadi putra tertua. Aku berdiri dan berteriak. Aku akan menghasilkan uang, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ayah, tidak perlu menjual toko atau rumah. Ibu, kamu tidak perlu khawatir. Itu akan baik-baik saja. Sehi, seperti kata ayah, kamu hanya perlu berpikir tentang belajar. Aku harus mencari kerja besok. Aku akan pergi ke restoran dan mencuci piring. Ayah, ibu, aku akan mendapatkan pekerjaan paruh waktu untuk akhir pekan. Petik 2. Ini bukan hanya reaksi terhadap anjing menggonggong,
keluargaku memperlakukanku, seolah-olah aku tidak terlihat. Aku adalah putra dan saudara yang tidak kompeten, yang tidak bisa menanamkan rasa percaya pada keluargaku. Aku menenangkan diri terlebih dahulu sebelum duduk di depan keluargaku, meluruskan postur tubuhku, dan menatap mata keluargaku. Sebenarnya, aku akan memberitahumu ini. 10 hari yang lalu, aku berhenti dari pekerjaan buruh. Apa? Kamu belum bekerja? Aku menatap langsung ke mata ayahku dan berkata, dalam 10 hari terakhir, aku menghasilkan lebih dari 200 juta won dalam permainan. Di masa depan, aku akan menjadi putra tertua dari keluarga ini. Aku akan bertanggung jawab untuk kalian berdua dan Sehi. Petik 2. Itu adalah pertama kalinya, aku merasakan tanggung jawab sejak aku dilahirkan. Mobil asing, pakaian mewah, aku tidak bisa khawatir tentang hal-hal seperti itu. Cinta pertamaku, Ahyong, tidak ada ruang di kepalaku, untuk cinta tak berbalas. Sampai krisis itu diatasi, aku harus mengurus keluargaku. Kemudian aku harus mengubah cara bermain Satisfi agar lebih berhati-hati.